pagi. Tadi kita sudah mengabsen satu-satu daftar hadir kalian. Nah, yang berikutnya saya ingin menyampaikan materi hari ini, yaitu tentang efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Kira-kira ya. Pernah dengar istilah efek rumah kaca ya? Pernah ya? Nah, apa itu efek rumah kaca? Nah, ini perlu saya beri pengantar dulu tentang efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca itu adalah akibat pemanasan global. Jadi sebelum ini kita sudah mempelajari tentang pemanasan global. Nah, bumi semakin panas itu karena ada CO2 dari pemanasan mesin-mesin industri, pemanasan kendaraan, pemanasan dari AC rumah tangga. Nah, itu menyebabkan timbulnya CO2 di udara yang terperangkap. Nah, salah satu tujuannya adalah nanti kalian akan menghadapi 5-10 tahun lagi akan menghadapi bumi ini semakin panas. Nah, kenapa semakin panas? Karena CO2 yang ada di alam ini semakin bertambah. Nah, contohnya begini. Ini ada 2 botol. Ini saya beri demo ya, ini 2 botol. Contoh demonstrasi sederhana, nanti kalian bisa melakukannya di rumah masing-masing, tapi memang harus ada termometer. Yang satu botol ini dibuka dan dijemur di panas terik matahari. Yang satunya botol ini ditutup. Dua-duanya dimasuki termometer ya. Termometernya dimasukkan. Nah, masuk. Nah, nanti dijemur di tempat yang bersamaan. Nah, kemudian diamati. Dua-duanya ada termometernya, diamati ya. Nanti kira-kira menurut kalian lebih panas atau termometernya lebih tinggi yang mana? Yang ditutup atau yang dibuka? Yang ditutup ya. Kenapa begitu? Karena yang ditutup ini matahari itu sinarnya masuk ke sana, berarti ada energi atau panas yang masuk ke sana. Tetapi yang di sini panas itu tidak terperangkap, tetapi bisa keluar dari sini. Yang ini panas itu terperangkap di dalamnya. Itu yang disebut dengan efek rumah kaca. Kalau ini rumah plastik gitu. Efek rumah kaca itu seperti ini ya. Nah, kalian bisa merasakan juga kalau tangan yang satu itu dua-duanya dijemur, tapi yang satu dibungkus plastik yang bening ya, yang satunya tidak. Nanti yang dibungkus plastik yang bening itu tangan kalian akan terasa lebih panas. Kenapa begitu? Itu yang disebut dengan efek rumah kaca, energi matahari yang terperangkap karena CO2. Nah, bumi itu ibaratnya di sini ya. Jadi bumi itu ibaratnya dibungkus oleh atmosfer. Dibungkus oleh atmosfer. Di dalam kegiatan-kegiatan di dalam bumi yang dibungkus atmosfer itu ada pemanasan dari transportasi, pemanasan dari mesin-mesin industri, pemanasan dari AC, pemanasan macam-macam, termasuk sampah ya. Sampah di bumi itu luar biasa. Pemanasannya sampah itu menyebabkan bumi semakin panas. Itu yang disebut dengan efek rumah kaca. Ini kalau tidak diatasi maka dampaknya luar biasa. Kalian sudah memahami sebelum ini yang namanya pemanasan global. Dampak dari pemanasan global itu adalah terjadinya es kutub utara dan kutub selatan yang mencair. Nah, kutub utara dan selatan yang mencair. Kemudian bumi itu kan berputar, ya, bumi itu kan berputar di khatulistiwa ya, di khatulistiwa. Maka air-air di kutub itu karena putaran rotasi itu airnya tertarik ke tengah, yaitu ke daerah khatulistiwa. Maka di daerah-daerah khatulistiwa hampir semua pantai terjadi istilah yang namanya rock atau air laut yang naik atau pasang. Itu karena
kutub utara dan kutub selatan yang disebut dengan benua-benua es itu pada mencair. Itu dampaknya, dampak yang sangat kelihatan, dampak yang kalian rasakan juga ada. Kalau di kelas ini kira-kira tidak ada kipas angin gimana? Sumuk ya. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena memang cuaca atau udara sekarang lebih panas. Kalau diukur gitu, setiap tahun suhu udara itu secara alamiah akan naik 0,5 derajat. Coba dihitung, kalau itu bablas terus tidak ada dampak yang istilahnya kalian mengatasi tentang pemanasan global. Ya. Jadi itu 1 tahun 0,5 derajat. Kalau suhu normal kemarin sudah pernah meneliti ya, suhu normal udara itu supaya kalian nggak sumuk kira-kira berapa suhu AC gitu ya. Nah, anggap saja 25 derajat itu dingin ya, dingin kalian nggak sumuk. Kalau kalian sumuk itu biasanya 28 derajat. Nah, kalau 28 derajat di ruang ini setiap tahun naik jadi 28,5, tahun berikutnya naik menjadi 29, tahun berikutnya naik lagi menjadi 29,5, naik 10 tahun itu naik menjadi dari 20 derajat 28 derajat naik 5 derajat menjadi 33 derajat. 33 derajat itu sama dengan suhu di Arab Saudi pas panas-panasnya itu. Nah, itu baru 10 tahun. Nah, 15 tahun atau 20 tahun lagi kepanggang ya. Nah, itulah efek rumah kaca. Tujuannya supaya kalian memahami dan mengurangi cara-cara yang menambah CO2 di udara. Nah, itu ya. Jadi pemanasan global itu harus diatasi. Maka pembelajaran sekarang berawal dari masalah yang akan kalian hadapi 10-20 tahun yang akan datang. Masalah dulu disajikan, dulu ini ada masalah. Nah, kamu bagaimana caranya mengatasi itu? Nah, mempelajari pengetahuannya, mulai dari pemanasan global, terus kalau di kimia ada reaksi-reaksinya, yang di kimia itu ada reaksi-reaksinya tentang CO2 ya. Pin. Nah, dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita bersama-sama membahas tentang efek rumah kaca secara alamiah itu akan berbeda. Yang menjadi masalah itu ada 3 besar ya. Yang pertama adalah industri, yang kedua transportasi, yang ketiga kira-kira apa? Sampah. Ini yang harus kalian hadapi nanti 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Pemerintah sudah banyak mengatasi tentang transportasi. Ini caranya dengan cara ada mobil, motor, sepeda listrik. Ini sudah mengurangi dampak CO2 yang keluar dari asap transportasi. Industri juga sudah mulai dengan nama robotisasi. Sampah sekarang. Sampah ini sangat luar biasa dan ini banyak yang menyepelekan. Jadi kalau kita menyepelekan sampah ini nanti makin lama anggaran pemerintah makin banyak yang digunakan untuk mengatasi sampah. Jadi saya pernah mengatakan kita itu nggak sadar itu memiskinkan orang lain, menyulitkan orang lain tanpa sadar dengan membuang sampah. Banjir di mana-mana itu bukan sekedar bencana alam, tetapi dampak dari kelalaian manusia. Nah, itu
Jadi bencana alam yang dibuat oleh manusia itu banjir. Karena alam ini sudah siklusnya normal. Kalau tidak ada yang merusak, pasti tidak ada banjir. Nah, itu alam yang dirusak oleh manusia. Nah, begitu efek rumah kaca yang memang harus dipelajari, harus diatasi. Bagaimana caranya? Itu akan kalian hadapi di 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Semakin tidak diatasi, maka anggaran pemerintah, anggaran kalian semakin tersedot oleh masalah efek rumah kaca atau sampah. Nah, maka mulai dari sekarang yang kecil-kecil saja, Mas. Pokoknya ini puasa ya. Kalau pas nggak puasa makan itu hati-hati. Saya masih sering mengambil gelas minum di jalan. Setiap kali saya lewat ada gelas minum yang di luar pasti saya ambil. Saya masukkan tong sampah. Itu menjadi karakter, menjadi kebiasaan. Jangan bilang berpikir individu orang urusanku, gitu ya. Di sini ada tukang kebersihan. Nah, kalau semua orang berpikir begitu rusak negara. Berpikir itu ada dua macam, individu dan global. Nah, kalau globalnya baik, maka individunya menjadi ringan. Tetapi kalau kalian dibalik, individunya nggak karuan, nggak bertanggung jawab, maka globalnya tambah nggak karuan. Jadi besok kalau kalian berpikir itu global dulu, ya. Di jalan misalkan sakarku gitu, main motor sekarang sedang ditangkap di mana-mana ya. Naik motor itu nggak mikir orang lain, gitu ya. Saya naik motor itu sudah puluhan tahun. Di jalan kecil saja namanya belok ya pasti harus rating. Bahkan di sini itu mah bukan jalan besar yang bahaya, jalan kecil. Itu naik nggak ada ratingnya, kalian membingungkan orang lain ini belok mana kalau gitu. Nah, menyebabkan kecelakaan. Nah, jadi sign atau rating itu bukan hanya untuk di jalan besar, jalan ramai banget gitu ya. Nek ramai banget malah alon-alon gitu ya. Orangnya semuanya pelan-pelan, tidak terjadi kecelakaan. Tetapi kalau di daerah yang sepi, tapi ada motor 5 gitu bingung, nah gitu, itu malah sering terjadi kecelakaan. Maka hati-hati berpikirnya tidak individual tapi global. Begitu ya efek rumah kaca. Efek rumah kaca ya seperti itu kira-kira.